Imam Al-Bukhari itu Kang, itu beliau lahir, kemudian tumbuh, usia 2 tahun ayahnya meninggal. Kemudian 4 tahun itu divonis buta permanen. Tidak bisa melihat secara medis. Nah, tapi ibunya itu tidak pernah putus asa. Ibunya punya rencana dengan ayahnya, anak ini dalam keadaan apapun, dia mesti menggapai cita-cita tertinggi bermanfaat bagi agama dan umat. Maka sepeninggal ayahnya, ibunya meneruskan cita-cita itu, dikuatkan dengan doa, perjuangannya berikhtiar sebagai single parent. Maka dikirimkanlah kemudian ke satu madrasah untuk mulai menghafal Quran. Perhatikan, doa ibu yang menggantikan. Yang terlihat kurang penglihatan matanya, tapi tajam mata hatinya. Maka ketika masuk ke madrasah Quran itu, dengan status murid yang paling junior, tiba-tiba gurunya kemudian mulai membimbing bacaan surah Qaf. Dibacakan awal sampai akhir. Begitu selesai, hanya iseng gurunya kemudian menguji, man hafidh, siapa yang sudah hafal? Di antara sekian murid itu, bahkan yang senior, tiba-tiba anak kecil yang tak melihat ini mengangkat tangan dengan lugunya dan dengan bahasa yang paling jujur di hatinya dia berkata, hafidhtu ala dhahri qalbi, saya sudah hafal di dalam jiwa saya. Jadi ada hafal di dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Anak ini mengatakan, saya sudah hafal dalam kepala, di jiwa saya. Gurunya kemudian kaget, kagum, dan merasa penasaran, dipanggil ke depan. Ta'al ya bunai, ia meraba jalan sampai ke depan. Iqra, bacakan. Maka dimulai oleh beliau, dibacakan dari awal. Qaf sampai ke ujungnya. Kata beliau, hasbuk. Masya Allah, itu bacaan. Bukan sekedar hafal, tapi tajwidnya sama persis dengan gurunya. Sekali dengar, hafal. Maka kata gurunya, beliau paham kalau Quran itu dimudahkan oleh Allah untuk dihafalkan. Tapi hadis tidak ada jaminan untuk mudah menghafalkannya. Quran dijamin. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 4 kali jaminan dalam Quran kemudahan menghafal Quran. Mudah. Makanya Quran itu satu-satunya di muka bumi yang karena jaminan Allah semua bisa menghafalkan. Mau anak kecil, dewasa, disebut tua, disebut muda, disebut tidak melihat, disebut melihat, dia berpotensi untuk hafal. Bahkan ada yang disebut, maaf, sarafnya terganggu, itu bisa hafal Quran. Teman-teman, kisahnya tidak berhenti di sini. Kata gurunya, Ananda dari sekarang minal an tadrusul hadis. Kamu belajar hadis. Karena melihat bakatnya tinggi, begitu pulang ke rumahnya bertemu dengan ibunya. Umi, dikisahkan. Terjadi begini. Ibunya senang, bangga dipeluk anaknya. Tapi tibalah ke penghujung kalimat yang sangat luar biasa. Kata anaknya, Umi, uridul hadis. Bu, sekarang saya mau belajar hadis. Ibunya melihat anak ini masih dini, punya keterbatasan dalam penglihatan. Kata ibunya, ya bunayya iktafi bil Quran thumma al hadis. Nah, supaya nggak capek, Quran dulu baru hadis. Anaknya yakin dengan perkataan gurunya. Kata anaknya, la uridul hadis, nanda ingin belajar hadis. Maka anaknya meraba jalan setelah kalimat itu, ingin masuk ke kamarnya. Ibunya melihat di kejauhan, meraba jalan masuk kamar. Maka di situ ketika dia masuk ke kamarnya, ibunya langsung mengambil sajadah di kamarnya. Dia bentangkan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan doanya. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir. A'id basirat ibni. Ibunya memulai dengan al-asmaul husna. Ini petunjuk di Quran surah ke-17 ayat 111. Qul Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya persoalan atau keinginan, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Sebut namanya Allah Ar-Rahman, atau pilih nama yang sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi jangan harus semua disebut. Anda butuh rizki, sebut ya Allah ya Razzaq. Nanti kalau ada kekuasaan, ada yang iseng menyakiti misalnya, atau iseng mengganggu, sebut ya Al-Jabbar, ya Al-Malik. Ya Allah berikan perlindungan, kekuatan. Anda misalnya sedang belajar, ingin dipercepat, sebut ya Al-Alim. Ibunya merasa, ya Allah yang maha melihat segalanya tanpa batas. Anak saya divonis tidak bisa melihat, cari nama yang sesuai. Ya Al-Basir. Ya Allah yang maha menatap dengan tajam. Ya Alladzi ala kulli syai'in qadir. Yang tidak punya batas dalam kuasamu. Semua mengatakan anakku tidak melihat.
Engkau yang maha melihat dan engkau tidak punya batas dalam ketetapanmu. A'id basirat tabni, mohon kembalikan penglihatan anakku. Ibunya mengatakan, Yal basir, anaknya ketika masuk kamar ternyata sedang mengulang surat Qaf tadi. Sampai di ayat ke-22. Jadi ketika ibunya menyebut Yal basir, anaknya mengatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dulu pandanganmu tertutup, tersekat, tidak bisa melihat dari apapun. Fakashafna 'anka ghita'aka. Maka mulai hari ini kami bukakan semua sekat yang menutup itu. Wa basarukal yauma hadid. Maka mulai hari ini pandanganmu akan menatap dengan tajam. Ibunya mengatakan Yal basir, anaknya sampai di kalimat wa basarukal yauma hadid. Maka pandanganmu mulai hari ini akan menatap dengan tajam. Ketika sampai di ayat itu, tiba-tiba terperanjat karena ia merasa ada yang baru di matanya. Dia melihat ternyata bisa melihat di sekitarannya. Maka ia kejar ibunya. Yang pertama kali dikejar itu adalah ibundanya. Ummi, laqad ra'ait. Ma, aku bisa melihat. Kejar. Ibunya yang sedang lelah berdoa sampai tertidur, ketiduran itu bangun, langsung tiba-tiba tak sadar dipeluk anaknya dengan erat. Ibunya belum yakin, dia katakan rubbama ra'aita biqalbik. Rubbama, mungkin ananda melihatnya dengan hatinya ya, bukan dengan mata. La bal bi'aini, saya bisa lihat dengan mata saya. Ini ibu kenakan pakaian ini, di samping kita ada benda-benda ini dan sebagainya. Maka berpelukan keduanya, mengalir air matanya, dan sejak itulah Al-Bukhari kecil mulai meniti karir dari kesuksesannya. Semua hal yang terjadi ini bukan karena ikhtiar Bukhari semata, tapi ada ibu yang selalu bersujud dalam hamparan sajadah dengan segala kekuatan yang luar biasa. Maka saya nasihatkan kepada Kang Emil, kalau berkenan, jika ibu masih hadir di samping, maka muliakan sebelum ia berpisah dan tak mampu lagi kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Dan ini diantara pesan yang kuat kita mesti pertahankan. Saya pesankan pada teman-teman, ayah dan ibu itu penting. Sejak mereka masih ada di samping kita, maka maksimalkan bakti. Saya berusaha berbakti kepada ayah, tapi sekarang tak mampu mewujudkannya. Saat kami berada di Mekah, tangan kanan saya menggandeng ibu saya. Dalam sa'i saya rasakan seperti Sayyidah Hajar memberikan yang terbaik pada Ismail. Tapi yang kiri, itu sudah tidak ada yang digandeng kembali. Itu barangkali sebagai hadiah bacaan yang disampaikan oleh imam. Saya yakin di balik kesuksesan yang sekarang diraih, ada doa ibu yang tidak pernah putus asa mengarahkan kebaikan. Berdosa kalau kepemimpinan ini kemudian menjadikan Kang Emil lalai dari berbakti kepada ibunda tercinta. Jazakallah khair. Kita belum mulai materinya. Ya. Ini hanya pengantar saja. Baik. Dabangka. Alhamdulillah. Baik. Saya mohon izin kita menyampaikan tema dulu. Nanti barangkali kita di akhir sekitar 20-25 menit. Kalau tidak ada buru-buru kegiatan, kita boleh berdialog secara singkatnya. Baik. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, mohon izin kita akan memulai kajian kita hari ini seperti dituliskan oleh manusia yang jadi panitia tentang kupas tuntas masalah bid'ah. Bid'ah ini penting untuk dibahas dalam kajian fikih ikhtilaf. Ini masih ranah pembahasan fikih ikhtilaf, dan tentang bid'ah ini menjadi penting karena kalimat ini sekarang menjadi liar. Apalagi kemudian ada lawannya. Lawan dari bid'ah itu sunnah. Nah, kalimat sunnah ini terutama sekarang mengalami perluasan yang tidak pada tempatnya. Menjadi semakin luas sehingga tidak menempat. Sekarang orang mau cari suami sunnah. Orang mau cari tukang bangunan sunnah. Ya? Orang cari pemimpin sunnah. Yang seperti apa? Seperti apa? Bid'ah juga sama. Dulu bid'ah hanya dalam urusan persoalan akidah dan fikih. Sekarang pindah sampai ada bid'ah cinta. Ya, jadi judul lagu, ya kan? Dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya seperti apa gambarannya? Terkhusus persoalan-persoalan yang ditarik karena syariat. Karena sekarang mudah kemudian keluar penilaian-penilaian yang bahkan keluar dari pakem ulama. Kita akan coba urutkan semua hal itu. Dari nilai ini kemudian kita ambil kesimpulan. Dari kesimpulan itu kita mengamalkan sebaik yang bisa kita lakukan. Siap insya Allah? Baik. Kita mohon izinnya. Saya mohon izin berdiri, Kang ya? Atau mau ikut berdiri? Tidak. Tahan dulu ya. Baik. Masya Allah. Nih, Pak Suhairi khusus hari ini, biasanya beliau ada di pojok sebelah sana. Ya, dia rajin, Masya Allah. Ya, kita doakan mudah-mudahan seragam ini menjadi saksi di hadapan Allah.
bahwa beliau pernah jadi seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seorang yang bertugas mengamankan satu nilai kebaikan itu sama dengan nilai berjuang fi sabilillah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bapak wafat dengan menggunakan seragam ini demi menghadirkan nilai kemaslahatan bagi umat, bahkan dipakai dalam hal beribadah, maka ini menjadi saksi yang mengantarkan bapak ke surga insyaallah. Jadi itu pilihan. Itu pilihan. Baik. Sekarang khusus berada di sini dekat dengan papan tulis. Ya, cuma saya ingin sampaikan saja Pak, mohon izin setiap yang dekat dengan papan tulis ada peluang untuk menghapus. Baik. Izin Pak Suhaili, kelihatan ini insyaallah? Belum saya tulis ya. Bagaimana bisa kelihatan? Saya tulis dulu baru kelihatan, ini luar biasa. Polisi